Oke, halo, selamat malam semuanya. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan episode 4 kemarin ya. Kali ini kita akan membahas mengenai land clearing dan juga replanting. Apa-apa saja yang akan kita bahas, mari sama-sama kita saksikan. Oke, pertama teman-teman, sebelum menanam kelapa sawit, itu akan ada proses pembukaan lahan ataupun replanting. Nah, ini saya bedakan menjadi dua ya. Pembukaan lahan baru itu hanya untuk eh, areal atau kebun yang baru pertama kali akan ditanami kelapa sawit. Nah, jadi masih areal kosong atau hutan atau dulu bekas tanaman lain seperti itu. Sedangkan replanting itu dahulunya sudah pernah ditanami kelapa sawit, kemudian sudah tua, sudah harus diganti dengan tanaman yang baru, itulah disebutnya dengan replanting seperti itu. Jadi ada dua, kita bedakan seperti itu. Oke, selanjutnya untuk yang pembukaan lahan dulu mungkin ya. Untuk pembuangan lahan, di sini alurnya sudah saya gambarkan secara lumayan detail. Yang pertama itu ada tumbang mekanis, kemudian tumbang manual. Nah, tumbang mekanis ini pembukaan lahan untuk yang arealnya itu banyak pohon-pohon ukuran kecil hingga ukuran sedang, sehingga menggunakan alat berat seperti ekskavator masih memungkinkan. Nah, kemudian ada tumbang manual. Tumbang manual ini untuk areal-areal yang memiliki pohon-pohon besar ataupun mungkin di situ banyak batu-batu besar sehingga membutuhkan ketelitian ataupun tenaga ahli. Contohnya seperti pohon yang digambar tersebut terlihat akan sulit pastinya apabila menggunakan eskavator untuk menebangnya seperti itu ataupun dirubuhkan. Nah, kedua proses ini tinggal kita pilih sesuai dengan areal kita seperti apa kondisinya. Nah, setelah itu, setelah proses penumbangan dilakukan, di sini saya kasih kotak merah yaitu teras di rolling, paret sirip di rendahan, pad mekanis di datar. Nah, di sini apabila areal teman-teman itu rolling atau berbukit ya, berbukit, harus dibuat bentuk seperti teras-teras. Nah, teras-teras ini akan memudahkan dalam proses penanaman, perawatan, pemupukan, pemanenan, dan lain-lain untuk kedepannya. Selain itu juga teras ini bisa menahan laju erosi. Nah, ini biasanya daerah berbukit-bukit wajib menggunakan teras seperti ini. Kemudian untuk areal teman-teman yang rendahan atau dia sering terkena air limpasan atau mudah banjir, nah itu perlu dibuat parit. Nah, di sini saya contohkan parit sirip. Parit sirip itu adalah parit-parit kecil yang kita buat di lahan kita. Nah, di situ parit-parit ini fungsinya untuk menyeimbangkan ketinggian air, kemudian untuk eh, agar permukaan air itu bisa stabil antara semua bagian atau dari seluruh luasan yang kita akan tanami. Selain itu, kita akan lebih memudah dalam manajemen kekurangan atau kelebihan airnya nanti. Kemudian yang ketiga adalah pad mekanis di datar. Nah, di sini apabila lahan teman-teman itu datar dan juga tanahnya mineral atau cenderung keras berpasir, mudah dilalui alat berat, nah itu bisa dilakukan pembuatan pad. Pad itu dia adalah bagian yang akan nantinya kita gunakan sebagai jalan untuk kita melakukan kontrol, kita melakukan perawatan, pemupukan, untuk kita melakukan panen. Nah, biasanya pad mekanis ini kalau untuk yang arealnya datar biasanya bisa menggunakan doser ataupun bisa sebenarnya secara manual juga bisa, cuman untuk lebih cepatnya efektivitas waktu bisa menggunakan doser kecil. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah bagian itu selesai, lanjut kepada tanam LCC atau cover crop. Nah, di sini ini yang masih jarang dilakukan oleh petani-petani yang eh, di luar mitra dengan perkebunan. Kalau mitra-mitra perkebunan umumnya banyak yang sudah mencontoh perkebunan. Jadi kalau di perkebunan itu wajib hukumnya menggunakan LCC atau tanaman cover crop ini ya. Jadi untuk cover crop sendiri itu kita bisa menggunakan seperti tanaman mukona ataupun neprolepis. Nah, itu bisa kita gunakan. Tapi untuk yang lebih mudah sebenarnya menggunakan mukona karena pertumbuhannya cukup cepat, satu hari sulurnya itu bisa bertambah 12 cm kurang lebih. Jadi setelah tanahnya kita ratakan atau kita buat teras, itu kita tanami
cover crop seperti ini hingga menutupi areal kurang lebih sampai dengan 80%. Ketika area yang sudah tertutupi, baru nanti kita tanam pohon kelapa sawitnya. Nah, setelah ditanam baru nanti ada perawatan TBM 0, artinya perawatan ketika dia belum menghasilkan atau 1 tahun setelah dia tanam. Nah, itu untuk pembukaan lahan. Kemudian untuk replanting itu masih sama caranya, cuman yang membedakan adalah proses awalnya. Kalau tadi pembukaan lahan itu karena sebelumnya belum ada pohon kelapa sawitnya, kita menggunakan sinso, babat ataupun ditebang. Nah, untuk blok atau areal yang sudah sebelumnya itu ada tanaman kelapa sawitnya, itu kita lihat dulu apakah tanamannya itu masih produktif atau tidak. Kalau memang sudah tidak produktif, barulah kita akan replanting. Nah, caranya bagaimana? Bisa kita menggunakan bahan kimia atau bisa juga dengan secara menumbangnya menggunakan alat berat atau menggunakan eskavator seperti yang saya gambarkan berikut ini. Nah, untuk yang cara kimia ini sudah jarang dilakukan. Kalau dulu itu masih ada beberapa perusahaan yang melakukan, jadi pohon sawit yang sudah tua itu disuntik hingga dia nanti akan membusuk sendiri. Nah, namun itu bisa menjadi petaka juga ya, apabila nanti bekas batangnya itu yang membusuk biasanya menjadi rumah untuk hama-hama yang nantinya malah akan membahayakan kelapa sawit ketika setelah tanam. Sehingga biasanya kita tumbang menggunakan eskavator. Nah, setelah kita tumbang kita chipping. Jadi chipping itu adalah jadi batang kelapa sawit yang sudah rubuh atau sudah disorong menggunakan eskavator, itu kita iris tipis-tipis menggunakan mata eskavatornya itu. Kita iris tipis-tipis dengan sebisa mungkin itu 2 cm. Nah, kalau dia lebih dari itu, contohnya dia 10 cm atau 20 cm tebal cacahannya, biasanya itu masih bisa dijadikan tempat untuk sembunyi atau berkembang biaknya kumbang. Nah, kumbang itu nanti juga akan membahayakan tanaman kelapa sawit. Proses selanjutnya masih sama dengan yang tadi ya, dengan sebelumnya, yaitu pembuatan teras, parit sirip, kemudian pad mekanis, penanaman cover crop, kemudian penanaman bibit kelapa sawit. Oke, untuk selanjutnya di sini saya akan sampaikan ketika tanahnya atau arealnya sudah dipersiapkan, itu perlu kita lakukan pancang. Pancang itu gunanya apa? Pancang itu digunakan untuk menentukan di mana nanti bibit kelapa sawit itu akan kita tanam, di mana nanti lubang itu akan kita buat. Nah, sehingga tanamannya bisa seragam jarak antar pohonnya. Nah, di sini saya gambarkan, di sini ada yang saya berikan bintang-bintang. Ini adalah nantinya dijadikan lubang tanam atau pohon kelapa sawitnya itu bibitnya. Nah, jadi caranya adalah di sini akan kita tarik garis lurus, biasanya menggunakan tali dengan jarak 7,8 ini ya. Di sini rata-rata 7,8. Biasanya ada yang pakai 7,3 juga. Nah, di sini kita tandai, ini ada warna merah, kemudian ada warna hitam. Nah, ini nanti kita jadikan penanda untuk garisnya. Kita tarik garis begini antar arealnya. Nah, nanti lebih lengkapnya akan saya jelaskan di pembuatan lubang tanam di video selanjutnya ya. Oke, berikutnya adalah menentukan titik pancang pada pola segitiga pada areal teras. Nah, kalau yang tadi saya contohkan areal datar, kalau ini yang areal teras atau dia berbukit. Setelah tadi kita buat terasnya menggunakan eskavator, nah di sini kita akan memberikan patok juga, patok itu. Jadi di mana akan ditanam kelapa sawit. Nah, biasanya jarak antar teras itu 9 meter seperti ini. Kemudian untuk antar pohonnya bisa tergantung kepada kondisi terasnya. Jadi minimal kalau dari saya itu 8 meter atau 8,2 untuk teras ini ya, jarak antar pancangnya ini. Nah, setelah seperti ini baru nanti dibuat lubang tanamnya. Oke, mungkin singkat saja ya untuk menentukan atau land clearing serta replanting ini, karena ya yang dibahas sebenarnya cukup sederhana, hanya bagaimana pengolahan lahan sebelum kita melakukan pembuatan lubang tanam dan penanaman.
Nah, nanti lebih lengkapnya lagi atau lebih detailnya lagi yang paling penting itu nanti ketika di penanaman dan juga perawatannya. Oke, jadi jangan lupa subscribe. Apabila video ini teman-teman rasa penting, silahkan boleh dibagikan kepada rekan-rekan teman-teman. Terima kasih dan selamat malam.